Ini adalah pernyataan keras dari Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi di pemerintahan Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Artinya jelas, Iran bukan cuma siap jika diserang, tapi juga siap menyerang balik. Dan ini bukan gertakan kosong. Karena di balik layar, Iran diam-diam sudah mempersiapkan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Rudal balistik dengan jangkauan yang diklaim mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Iran mampu, tapi seberapa jauh rudal Iran bisa terbang? Dan apakah benar daratan Amerika Serikat masuk dalam jangkauannya? Karena kalau jawabannya iya, maka peta kekuatan global berubah total. Secara resmi sampai hari ini Iran memang belum pernah terang-terangan mengumumkan kalau mereka punya rudal balistik antar benua atau ICBM. Belum ada parade militer besar, belum ada uji coba publik yang disiarkan ke dunia. Tapi kalau kita bicara soal Iran, satu hal yang selalu konsisten adalah ini. Iran selalu punya kejutan. Dan kejutan itu menurut laporan media lokal dan media militer muncul pada tahun 2025. Beberapa sumber di Iran mengklaim negara ini sedang mengembangkan rudal balistik antar benua dan yang lebih mengejutkan, rudal ini disebut sudah diuji coba secara tertutup. Nama yang beredar, Khorramshahr 5. Klaimnya tidak main-main. Rudal ini disebut punya jangkauan hingga 12.000 km. Secara teknis, jarak itu cukup untuk menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat. Lalu kecepatannya disebut bisa mencapai Mach 16 atau sekitar 20.000 km per jam. Ini adalah kecepatan yang tipikal bagi ICBM modern. Yang paling sensitif tentu soal hulu ledak. Khorramshahr 5 diklaim bisa membawa hulu ledak nuklir. Kalau klaim ini benar, maka Amerika Serikat menghadapi dilema serius. Dengan kecepatan ekstrim seperti ini, rudal tersebut berpotensi mengeksploitasi celah sistem pertahanan Ground-Based Mid-Course Defense milik Amerika Serikat yang selama ini punya catatan akurasi terbatas. Apalagi jika Iran menggunakan taktik hulu ledak ganda. Radar bisa kewalahan. Sistem pertahanan bisa kewalahan menghadapi target yang terlalu cepat dan terlalu lincah untuk dicegat. Dan, boom, target tepat sasaran. Memang harus jujur diakui, Iran sering mengeluarkan pernyataan kontroversial untuk menekan lawan secara politik dan psikologis. Tapi, sejumlah analis barat mengakui satu hal penting. Secara teoritis, Iran memang mengarah ke kemampuan ini. Selama 2 dekade terakhir, Iran fokus penuh pada pengembangan rudal balistik. Shahab 3, Qadr, Emad, Khorramshahr, Sejil, hingga Fatah. Semua ini menunjukkan kemajuan yang nyata. Transisi dari bahan cair ke bahan bakar padat, peningkatan akurasi, rudal 2 tahap, hingga teknologi hulu ledak bermanuver. Dan satu hal yang paling bikin analis gelisah, kemiripan teknologi peluncur satelit Iran dengan teknologi ICBM. Karena pada dasarnya, roket satelit dan ICBM tidak berbeda secara fundamental. Keduanya butuh peluncuran multitahap, keluar atmosfer, lalu masuk kembali dengan presisi tinggi. Nah, itulah sebabnya setiap kali Iran meluncurkan satelit, beberapa ahli melihatnya bukan sekadar misi antariksa, tapi sebagai bayangan kemampuan ICBM. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini satu-satunya ancaman bagi Amerika? Jawabannya, belum, karena Iran masih menyimpan kartu lain. Iran sudah lama punya satu nama yang bikin analis militer berhenti sejenak, Khorramshahr 3. Secara resmi dunia mengenalnya sebagai rudal penjaga stabilitas regional dengan jangkauan yang terkunci di angka 2000 km. Iran di berbagai forum dan meja perundingan hingga awal tahun 2026 terus menegaskan satu hal, pembatasan ini adalah bukti itikat baik di tengah tekanan sanksi ekonomi yang mencekik. Tapi di balik angka ini ada realitas teknologi yang jauh lebih ambisius. Khorramshahr 3 bukan rudal taktis biasa. Ia adalah raksasa yang sedang tidur. Dengan mesin berbahan bakar cair, ber-DNA high performance, serta kapasitas muatan hingga 1,8 ton, rudal ini punya kelebihan tenaga yang luar biasa. Secara matematis, batas 2000 km itu bukan keterbatasan mesin, tapi hasil dari hulu ledak yang sengaja diperberat. Jika bobot hulu ledak dikurangi atau dikonfigurasi ulang jadi sistem multitahap, sesuatu yang sudah dibuktikan Iran lewat peluncuran satelit, maka garis batas 2000 km ini langsung runtuh. Fondasi teknisnya jelas, Khorramshahr 3 bisa berevolusi.
Lalu masuklah Khorramshahr 4. Secara tampilan tidak ada perbedaan. Tapi jika versi sebelumnya menunjukkan kekuatan angkut, maka Khorramshahr 4 menunjukkan kecepatan reaksi. Rudal ini bisa siap diluncurkan hanya dalam 12 menit. Standar penting untuk senjata strategis modern. Dan secara teknis, kombinasi Khorramshahr 3 dan 4 sudah cukup untuk menjangkau seluruh pangkalan udara Amerika Serikat di Timur Tengah, Eropa, hingga Afrika.